Menantu Super. Bab 3131-3140. Bab 3131 kamu masih jauh. 1 detik, 2 detik. Xia Wei tidak ingat. Dia hanya ingat bahwa beberapa detik itu terasa seperti ratusan reinkarnasi baginya. Namun ketika dia mengira waktu telah berlalu sangat lambat, ketika dia membuka matanya dan melihat ke tempat di mana mereka berdua saling berhadapan, dia tiba-tiba menyadari bahwa waktu bisa berjalan lebih lambat lagi. Boom! Boom! Segala sesuatu di sekitarnya menghilang dan menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan suara detak jantungnya yang bergema di telinganya. Mata indah Xia Wei membelalak dan nafasnya terhenti tiba-tiba, karena saat ini dia melihat pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di antara pukulan-pukulan itu, satu pukulan besar dan satu pukulan kecil bertabrakan dengan erat. Meski lengan Han San Qian memang setipis batang bambu, namun ototnya kencang dan posturnya garang. Di sisi lain, meski lengan Pei Siyuan seperti pohon, terlihat jelas bahwa seluruh lengannya mengambil postur yang tidak normal. Bentuk aneh muncul tepat di otot tebal lengan. Hampir seperti Xia Wei, Pei Siyuan juga melebarkan matanya dan menatap Han San Qian dengan tidak percaya. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan Xia Wei, matanya juga bercampur dengan berbagai emosi seperti keengganan dan ketidakpercayaan. Han San Qian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tak berdaya, kekuatannya memang bagus, tapi agak kurang. Setelah mengatakan itu, Han San Qian menghentikan tangannya sedikit. Retakan. Saat Han San Qian menghentikan tangannya dan meremas tanpa kekuatan, suara tajam lainnya terdengar. Pada saat ini, Xia Wei juga terkejut menemukan bahwa lengan besar Pei Siyuan seperti terong keras setelah embun beku, dan dia langsung merespons suara tersebut. Setengah dari itu terlipat dan bergerak sedikit. Rusak. Xia Wei tidak bisa mempercayainya dan bahkan menyeka matanya. Lengan yang sangat ganas dan tampak kuat itu sepenuhnya dikompromikan dalam konfrontasi dengan Han San Qian. Ini tidak bisa dikatakan tidak terbayangkan, tapi sama sekali tidak mungkin. His. Tidak hanya Xia Wei, tetapi juga lelaki tua di sebelahnya tidak bisa menahan nafas saat ini. Walaupun orang awam tidak memahami keterampilan dan kultivasinya, namun benturan yang paling dangkal tetap saja terlihat seperti sebutir telur yang menabrak batu. Namun, bagaimana bisa dibayangkan bahwa situasi sepihak seperti itu sebenarnya sepihak? Ini terlalu sulit dipercaya, bukan? Kalian. Melihat Han San Qian, Pei Siyuan sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa mengungkapkan kata-katanya. Setelah pukulan ini, semua amarahnya berubah menjadi keengganan dan kebingungan. Bagaimana kamu bisa, bagaimana? Apakah kamu akan mematahkan leherku? Han San Qian tersenyum sedikit. Patahkan lehernya. Jika kita membicarakannya beberapa saat yang lalu, Pei Siyuan akan membencinya, tetapi saat ini, kepercayaan diri apa yang dia miliki? Jika Han San Qian tidak mematahkan lehernya, itu mungkin akan menjadi berkah sial. Karena kamu tidak ingin menggangguku lagi, aku pergi. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Yun Duo. Pei Siyuan mengangguk tanpa sadar, tetapi detik berikutnya, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya dan merenung tepat waktu. Sial, dia benar-benar terpana dengan pukulan Han San Qian barusan. Memikirkan hal ini, dia merasa malu dan marah. Dia segera berakselerasi secara tiba-tiba dan berdiri tepat di depan Han San Qian. Dia sedikit membuka tangannya untuk menghalangi jalan Han San Qian. Apakah kamu masih ingin bermain? Namun, kamu hanya memiliki 2 tangan, berapa kali kamu bisa bermain? Han San Qian berkata dengan dingin. Mendengar ini, Pei Siyuan tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya, tapi kemudian dia menjadi semakin marah. Dia menatap Han San Qian dan berteriak dengan marah, "Nak, jangan terlalu sombong. Aku bukan serangga kecil di bawah tanah itu. Aku hanya sesaat. Ceroboh, aku hanya membiarkanmu berhasil dalam serangan diam-diam, bukankah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Kalau begitu kamu ingin bermain lagi." Han San Qian tersenyum. "Itu hanya lelucon. Aku, Pei Siyuan, takut padamu. Nama keluargamu adalah Pei." Han San Qian mengerutkan kening, "Apakah kamu dari klan Yongzhou?"
Melihat ekspresi Han San Qian, Pei Siyuan tiba-tiba tersenyum dingin. Nak, kamu masih tahu bahwa aku dari klan Yongzu. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Apakah kamu lebih takut? Han San Qian menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut, takut. Menurutku kamu harus bertanya pada Pei Hu atau Pei Kun tentang ini. Setelah mengatakan ini, Han San Qian tersenyum sinis dan perlahan. Bab 3132 Siapa ayahmu? Pei Hu. Pei Kun. Mendengar kedua nama tersebut, Pei Siyuan jelas tertegun selama beberapa detik. Sebagai anggota klan Yongzu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tentang Pei Hu, bintang masa depan dan pemimpin masa depan klan Yongzu? Adapun Pei Kun, itu adalah misi jiwa tingkat tua yang terkenal dari klan Yongzhao, dan dia bukanlah salah satu kakak laki-laki yang paling dia hormati. Orang ini, sebenarnya, bisakah menyebutkan nama mereka? Apakah kamu mengenal mereka? Pei Siyuan memandang Han San Qian dengan dingin dan bertanya-tanya. Han San Qian tersenyum tipis dan mengangguk, saya tidak bisa mengatakan kita mengenal satu sama lain. Saya pernah bertemu mereka sekali. Saya memiliki ingatan yang lebih baik dan hampir tidak dapat mengingat nama mereka. Tetapi mereka pasti sangat terkesan dengan Han San Qian. Kedua orang itu mendapat pukulan dariku, dan aku tidak akan melupakannya seumur hidupku. Mendengar ini, kemungkinan lain muncul di telinga Pei Siyuan, dan dia tersenyum dingin dan menghina. Idiot bodoh ini mengira dia mengenal Pei Hu dan Pei Kun, dan mereka melakukannya untuk waktu yang lama, tapi itu hanya membual. Itu hanya kenalan satu kali, artinya dia sebenarnya mengaku sama sekali tidak mengenal Pei Hu dan Pei Kun. Itu hasilnya, Anda ingin sengaja membuat bingung penonton dan mengatakan bahwa mereka terkesan padanya. Berpikir tentang duo terkuat dari klan Yongzu, mereka sudah terkenal. Ada banyak sekali orang yang telah mendengar nama mereka dan mengenal mereka. Tetapi jika Anda mengenal mereka dan mereka tidak mengenal Anda, apa gunanya? Saya masih mengenal Tuhan yang benar. Dia mengeluarkan Pei Hu dan Pei Kun untuk menakut-nakuti dirinya sendiri, dan dia hampir ditipu oleh orang bodoh ini. Sepertinya itu benar. Memikirkan hal ini, Pei Siyuan tersenyum dengan jijik, kamu ingin membawa mereka keluar untuk membodohiku. Nak, aku memperingatkanmu, jika kamu tahu nama mereka, kamu juga harus tahu kekuatan mengerikan dari klan Yongzuku. Jika anakmu pintar dan pasrah, aku mungkin akan bahagia dan setidaknya aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia. Jika tidak, jika kamu tidak tahan makan, aku akan berjalan-jalan bersamamu. Melihat itu setelah mendengar ucapannya, orang ini tidak hanya tidak tahu apa artinya menyerah ketika menghadapi kesulitan, tetapi juga tiba-tiba menjadi energi. Tentunya, Han San Qian tahu bahwa orang bodoh ini pasti memiliki otak yang aneh, dan dia memahaminya sebagai sesuatu yang lain. Berarti. Namun hal ini tidak mengherankan, bahkan bisa dikatakan lumrah, lagi pula orang seperti itu banyak sekali. Hanya ada satu cara untuk menghadapi orang-orang seperti ini, yaitu dengan memberitahu mereka apa itu rasa sakit. Begitu dia selesai berbicara, tangan Han San Qian tiba-tiba bergerak, dan dia langsung meninju Pei Siyuan. Pei Siyuan berjaga untuk waktu yang lama dan tersenyum dingin, apa? Saya melihatnya dan Anda menjadi marah karena malu. Begitu dia selesai berbicara, Pei Siyuan tiba-tiba meledak dengan energi hitam di tangannya. Dia menggunakan sisa tangan kirinya untuk berkumpul dan langsung menyerang Han San Qian lagi. Apakah kamu ikut? Han San Qian sedikit mengernyit, seolah dia merasa ada yang tidak beres. Secara logika, orang ini baru saja menderita banyak saat berkonfrontasi langsung dengannya. Bagaimana dia bisa memilih untuk berkonfrontasi langsung dengannya sekarang? Sekalipun otak orang ini sulit digunakan dan keningnya sangat keras, sama sekali tidak mungkin dia bisa melupakan semua kehilangan yang baru saja dideritanya begitu cepat, bukan? Apa itu mungkin? Saudara San Qian, berhati-hatilah di belakangmu. Tiba-tiba, ketika Han San Qian merasakan ada yang tidak beres, tangisan mendesak Xia Wei terdengar dari awan di belakangnya. Mendengar seruan di awan, Pei Siyuan dan Han San Qian terkejut satu demi satu selama serangan sengit tersebut. Yang pertama secara alami terkejut bahwa ada seseorang di awan, dan dia adalah seorang wanita, sedangkan yang terakhir secara alami terkejut karena 8 hal yang dia lihat di matanya mengikuti suara tersebut.
Serangan sihir datang seperti yang diharapkan. Bergantung pada Han Sanqian berteriak pelan dan sudah terlalu lama mengobrol dengan bajingan ini. Tanpa sadar, 8 orang telah mengikutinya. Tak heran jika pria ini berani terus mengeraskan diri usai gagal, ternyata ia hanya memanfaatkan dirinya sebagai umpan untuk menyerang baik dari dalam maupun luar dengan 8 orang di belakangnya. Alis Han Sanqian sedikit berubah, dan sekarang dia mengarahkan pandangannya pada pria berbaju hitam di depan sekelompok pria berbaju hitam, yang terus-menerus melompat ke arahnya di angkasa. Intuisi memberitahu Han Sanqian bahwa orang itu mungkin adalah lawan yang paling sulit. Begitu orang itu menyusul, pelarian mendadak Han Sanqian akan gagal total. Melihat kembali 8 serangan sengit, Han Sanqian mengertakkan gigi sedikit dan pikirannya berputar cepat, apa yang harus dia lakukan. Tidak ada waktu. Memikirkan hal ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Han Sanqian yang membuat Pei Siyuan gemetar. Saat Han Sanqian bergerak, matanya yang bangga dipenuhi ketakutan. Dan, sosok Han Sanqian yang bergerak. Bab 3133, bertemu dengan pria yang ceroboh. Apa yang kamu lakukan? Pikiran Pei Siyuan dipenuhi dengan 7 kata ini saat ini. Dia menyadari dengan ngeri bahwa ketika dia mengetahui bahwa dia dikelilingi langsung oleh 8 kekuatan sihir, Han Sanqian tidak hanya tidak memikirkan bagaimana mengatasi bahaya, bertahan atau melarikan diri, tetapi sebaliknya, sebuah pukulan meledak tepat di tubuhnya, sama seperti sebelumnya, dia ingin menghadapi dirinya sendiri secara langsung. Apakah orang ini gila? Apakah dia sakit? Apakah dia mengetahui akibat dari hal ini? Dia tiba-tiba mengutuk di dalam hatinya, tetapi saat ini, Pei Siyuan harus mengakui bahwa dia takut. Dasar jalang, kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu masih ingin mendukungku. Teriak Pei Siyuan Qi, tapi dia tidak takut sama sekali. Dengan kekuatannya sendiri, meski baru saja kalah, bukan berarti ada celah antara dirinya dan dirinya. Tadi dia memang sedikit ceroboh. Sekarang dia sudah berusaha sekuat tenaga, kenapa dia harus takut padanya? Terlebih lagi, ada 8 serangan yang datang dari belakang, dan meski dia hanya bertahan beberapa detik, itu sudah cukup untuk membuatnya mati. Tidak apa-apa. Aku menderita kerugian darimu, dan aku harus mendapatkan semuanya kembali sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Pei Siyuan berteriak dengan marah, dan kekuatan tinju kirinya tiba-tiba didorong hingga ekstrim, bahkan angin tinju menyebabkan nyala api yang kuat langsung bergesekan di udara. Han Sanqian tersenyum dingin dan terus memukul. Apakah aku masih takut padamu? Di sana, Pei Siyuan juga berteriak keras. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan lagi, membawa 2 kekuatan besar dan meledak. Tiba-tiba, api meledak di antara tinju mereka, dan energi melonjak dengan liar. 8 kekuatan sihir semakin dekat ke punggung Han Sanqian saat ini, semakin dekat dan dekat. Desir, desir, desir. Lampu merah menyala dan kilat biru ungu tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Han Sanqian seperti 2 naga liar, masing-masing melayang di udara, berbalik dan menerkam 8 orang yang sedang menyerang. Apa yang harus saya lakukan dengan saudara Sanqian? Xia Wei melihat serangan balik Han Sanqian, dan terpesona serta sangat mendominasi. Tapi ada juga fakta yang mengkhawatirkan bahwa saat dia menghabiskan waktu terakhirnya untuk melawan, dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk menghindari 8 serangan ini. Namun tiba-tiba, pada saat ini, Xia Wei dan yang lainnya tiba-tiba merasa kaki mereka kosong, mereka benar-benar kehilangan pusat gravitasi dan langsung jatuh ke langit. Untungnya, Trenggiling dan Xia Wei bereaksi tepat waktu. Mereka buru-buru mengangkat lelaki tua itu dan nyaris tidak mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Di saat yang sama, mereka melihat awan putih yang baru saja menopang mereka berdua telah berubah menjadi aliran cahaya. Dan menuju Han Sanqian. Terbang ke sana. 8 sinar energi magis tiba di belakang Han Sanqian pada saat yang sama dan meledak secara tiba-tiba. Dunia tiba-tiba memasuki siang hari yang cerah, dan kilatan cahaya putih bahkan membuat orang tidak bisa membuka mata sepenuhnya. Saudara Sanqian. Xia Wei berteriak mendesak. Di belakang mereka, 8 orang itu bahkan lupa menahan api langit dan roda bulan yang telah meledak sebelumnya, dan melihat dari dekat ke pusat ledakan. Di kejauhan,
Tentara berpakaian hitam juga berhenti dan melihat ke atas utusan berpakaian hitam itu sedikit di udara, dan dia juga melihat ke arah ini. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa tanah bergoyang dan bergetar perlahan karena ledakan aliran udara di udara. Pengeboman seperti itu tidak bisa dikatakan ganas. Bagaimana telurnya bisa tetap utuh di bawah daya tembak seperti itu? Dia mengangkat kepalanya dengan puas dan sedikit tersenyum. Pada saat ini, Pei Siyuan, yang berada di tengah ledakan, meskipun tinjunya bertabrakan dengan Han San Qian, dia hampir dibutakan oleh cahaya putih ledakan. Namun, dia menoleh sedikit dan setelah sedikit adaptasi, tatap mata orang ini tapi penuh gairah yang menggebu-gebu. Benar saja, dia tidak kalah dalam konfrontasi ini. Dia berimbang dengan Han San Qian. Tapi itu cukup dangkal, tapi bagaimana dengan kenyataannya? Han San Qian telah dipukul langsung oleh 8 bawahannya, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengannya? Hampir seperti yang diharapkan, dan hanya dengan sedikit usaha, orang ini akan terbang mundur, dan keagungan serta popularitasnya akan mencapai puncaknya pada saat itu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dingin dan perlahan berbalik untuk melihat Han San Qian. Namun, begitu dia menoleh, senyuman Pei Siyuan langsung membeku di wajahnya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 3134 baca lebih banyak buku. Saat ini, Han San Qian masih memiliki wajah tampan yang sama, dia tidak merasakan ketidaknyamanan seperti yang dia bayangkan, juga tidak terlihat seperti muntah darah dan sekarat. Dia hanya memandang dirinya sendiri dengan ringan, dengan sedikit rasa dingin di matanya, seolah-olah sedang melihat mayat. Bukankah seharusnya kamu memandangnya seperti ini? Sial, kualifikasi apa yang dia miliki untuk memandangnya seperti ini? Memikirkan hal ini, api tak dikenal berkobar di hati Pei Siyuan, dia memandang Han San Qian dengan dingin dan berkata dengan dingin, apa? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak mau? Haha, ini yang kamu dapat karena mempermainkanku. Hanya ada beberapa kata tersisa, tapi Han San Qian tidak berbicara sama sekali. Dia tidak mau menyerah dan berkata dengan dingin, masih berpura-pura di depanku. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Baru saja, aku hanya menggunakan 9 tingkat kekuatan untuk mengikatmu. Saat ini, aku masih memiliki 10% kekuatan. Ketika dia mengatakan ini, dia mencibir dari sudut mulutnya. Kekuatan ini mungkin tidak terlalu diperhitungkan di masa-masa biasa, tapi Anda juga tahu bahwa dalam konfrontasi kita yang seimbang, apalagi 10% dari kekuatan, bahkan jari sekecil apapun adalah hal terakhir yang mematahkan punggung unta. Rumput. Berbicara tentang ini, dia tertawa terbahak-bahak dengan suara dingin. Dia tertawa liar dan berlebihan. Inilah yang ingin dia lakukan, yaitu sebelum mengalahkan Han San Qian, dia harus benar-benar mengalahkan martabat musuh ini dan segalanya, begitulah cara dia selalu melakukan sesuatu. Jika Anda menang, Anda harus menang sepenuhnya. Dia tidak peduli dengan orang lemah yang kalah darinya. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat bahagia, Han San Qian akhirnya berbicara pada saat ini. Senang. Lebih dari sekedar bahagia, aku bahkan gila, Pei Siyuan berkata dengan dingin, apakah kamu menyesal sekarang? Apakah kamu menyesal tidak mendengarkanku dan menyerah dengan patuh? Setidaknya tidak seperti ini. Haha, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan sekarang. Kamu harus mengingatnya dengan jelas di kehidupan selanjutnya dan jangan pernah melawan klan Yongzhou. Begitu dia selesai berbicara, dia akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyelesaikan drama yang tidak dimulai dengan sempurna, tetapi memiliki akhir yang sangat memuaskan. Namun, saat ini, Han San Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya, kalau begitu aku juga akan memberimu pesan. Kata-kata apa? Dia berhenti sejenak, apakah Anda punya kata-kata sekarat lainnya? Han San Qian tersenyum tipis, jangan khawatir tentang hal itu di kehidupan selanjutnya. Ingatlah dengan jelas di kehidupan ini. Tidak peduli siapa kamu, sebaiknya kamu tidak main-main denganku, Han San Qian. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han San Qian berkata dengan tenang, sekarang, kamu dapat menggunakan 10% terakhir dari kekuatanmu. Apa? Pei Siyuan jelas tercengang saat mendengar ini. Pada saat ini,
Han Sanqian masih tidak tahu malu untuk mengatakan hal seperti itu. Apalagi kamu begitu sombong dan memaksakan diri. Oke, Jalang, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Sekarang, menangis dan teriak. Kesengsaraanmu akan menjadi kebahagiaan yang aku nikmati saat aku memanen hasil rampasan. Haha, hahaha. Pei Siyuan tertawa liar, lalu menuangkan sisa kekuatan terakhir ke tubuhnya dan langsung menuju ke lengannya. Segera, tangan Pei Siyuan bersinar terang, langsung menuju ke arah kekuatan Han Sanqian. Namun, saat Pei Siyuan penuh percaya diri, tinju di tangannya tidak muncul seperti yang diharapkan, menjatuhkan Han Sanqian. Han Sanqian masih berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia baru saja menemukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Pei Siyuan menatap tangannya dengan tidak percaya, berusaha keras untuk mengingat semuanya sekarang, tetapi yang membuatnya sangat bingung adalah dia tidak melewatkan apapun. Dia menggunakan sisa 10% kekuatannya ke dalam tinjunya. Tapi bagaimana dia bisa baik-baik saja? Apakah ini aneh? Melihat Pei Siyuan yang benar-benar tercengang dan bingung, Han Sanqian tersenyum. Pei Siyuan mengangkat matanya dan menatap Han Sanqian, menunggu kata-kata selanjutnya dengan bingung. Karena, ketika kamu menggunakan 10% kekuatanmu, aku juga menggunakan 10% kekuatanku, Han Sanqian tersenyum lembut. Pei Siyuan tiba-tiba mengerti dan menatap Han Sanqian dengan kejam, kamu juga mempertahankan 10% kekuatanmu. Namun, dia dengan cepat mencibir, jadi kenapa? Apa menurutmu kamu belum kalah? Aku tidak seperti kamu sekarang. Aku tidak menderita luka apapun, idiot. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberitahuku hal ini di sini? Han Sanqian tersenyum menghina, sepertinya orang bodoh sepertimu benar-benar perlu membaca lebih banyak buku. Apa artinya? Bab 3135, menangis dan menyesalinya. Han Sanqian tersenyum, karena anggota tubuhmu berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana. Apakah cukup jelas? Kamu. Pei Siyuan tiba-tiba menjadi marah dan patah hati. Aku bilang aku juga menggunakan 10% kekuatanku, tapi apakah aku mengatakan bahwa kekuatanku hanya tersisa 10%? Han Sanqian tersenyum dingin. Apa? Pei Siyuan terkejut. Han Sanqian tersenyum, untuk menghadapimu, 50% kekuatanku sudah cukup, jadi aku masih memiliki sisa 50% kekuatanku. Bagaimana denganmu? Kekuatan 50%. Tidak, tidak, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pei Siyuan tidak dapat menerima kenyataan ini dan menggelengkan kepalanya dengan gila. Dengan 90% kekuatannya, bahkan di negeri iblis ini, dia adalah eksistensi yang benar-benar mendominasi. Bagaimana dia, seorang manusia kurus, bisa melawannya? Terlebih lagi, itu hanya 5 kekuatan yang luar biasa. Ini benar-benar sebuah fantasi, tidak mungkin dia bisa mempercayainya. Namun sedikit kepanikan segera muncul di matanya yang tidak percaya. Sebelumnya, dia hanya fokus pada rasa bangga, namun dia mengabaikan kenyataan yang sangat besar. Ledakan di sana. Dilihat dari fakta bahwa Han Sanqian benar-benar bertarung melawannya, 8 serangan itu seharusnya mengenai punggungnya dengan sangat keras, oleh karena itu, titik ledakannya juga harus berada di belakang Han Sanqian. Jadi, sekalipun dia tidak diserang, ledakan energi sihir yang diledakkan oleh serangan itu seharusnya seperti angin dingin yang menerpa wajahnya, seperti pisau yang memotongnya, atau gelombang udara yang menerpa tubuhnya. Mengapa, dari awal hingga akhir, saya tidak merasakan apapun? Hal ini tampaknya menunjukkan apa yang menghalangi ledakan tersebut. Melihat ke belakang Han Sanqian, Pei Siyuan juga terkejut menemukan bahwa meskipun titik cahaya ledakan menghilang saat ini, titik intinya itu bukan Han Sanqian, tapi beberapa sentimeter di belakang Han Sanqian. Jika dia tidak buta, maka dia sepertinya telah menahan serangan gabungan 8 orang dengan sesuatu. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membayangkan jika dia menahan serangan gabungan 8 orang dari mereka, maka bukan lagi fantasi baginya untuk menggunakan 50% kekuatannya untuk menyerang dirinya sendiri. Lagi pula, sebagai pemimpin, dia mengetahui kemampuan 8 jenderalnya lebih baik dari siapapun.
Sukunya telah bertempur di hutan belantara sepanjang tahun, memakan rambut dan meminum darah, membunuh serigala bermata mati untuk diambil dagingnya, dan memusnahkan orang-orang buas untuk dimakan. Betapa gilanya itu. Seberapa berbahayanya. Itu tergantung pada kemampuan dirinya dan 8 jenderal tersebut. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan gabungan dari 8 orang ini bahkan lebih baik daripada mereka. Kamu. Memikirkan hal ini, Pei Siyuan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, dia memikirkan kembali kata-kata Han San Qian yang menanyakan Pei Hu atau Pei Kun, dan dia tiba-tiba merasa sangat ketakutan dan menyesal. Sepertinya saya salah mengartikannya. Kata-katanya. Mungkinkah kedua simbol klannya sendiri pun sangat ketakutan saat melihatnya? Dia tidak berani memikirkannya sebelumnya karena itu tidak mungkin, tetapi sekarang dia berpikir itu mungkin. Hati Pei Siyuan terasa lebih dingin daripada di tanah yang sangat bersalju. Dia. Orang besar macam apa yang dia provokasi? Dia bodoh, dia benar-benar bodoh. Namun segera, dia memahaminya lagi, dan memahaminya sepenuhnya. Raja Yuming. Kematian serangga itu bukanlah sebuah kecelakaan, juga bukan serangan diam-diam oleh lawan dengan menggunakan metode yang aneh, tapi itu seharusnya merupakan kesenjangan kekuatan yang total. Mang Niu, kamu benar-benar menghancurkanku. Dia berteriak dengan sedih dan marah di dalam hatinya. Dia mengakui bahwa dia memiliki prasangka. Sejak awal, dia terlalu percaya pada setiap perkataan kakaknya. Namun kini, jika dipikir-pikir lagi, sepertinya dia benar-benar ditipu oleh kakaknya. Bundel. Ada pepatah yang mengatakan bahwa meskipun Anda ingin menangis, tidak akan ada air mata. Dia berpikir bahwa Pei Siyuan adalah gambaran paling sempurna dan benar dari keadaan ini saat ini. Jika diberi kesempatan, dia pasti akan menghajar Mang Niu sebelum dia meninggal. Inikah yang kamu katakan padaku? Bahkan kamu tidak bisa mengalahkannya. Dia bahkan tidak berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, tapi dia berpura-pura menjadi babi dan memakan naga. Sekarang, giliranmu untuk menangis. Han San Qian mengangkat tangan kirinya sedikit sebagai tanda selamat tinggal. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan kekuatan besar datang langsung dari tangan kanannya. Bab 3136 Pria yang sangat kuat. Pei Siyuanton memandang Han San Qian dengan tidak percaya dan ngeri pada saat ini, kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengalir langsung dari tinju Han San Qian ke tinjunya sendiri. Relay belum berlalu, tetapi Pei Siyuan telah merasakan teror super dari kekuatan ini. Jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Detik berikutnya, di matanya yang enggan, dia merasakan tubuhnya langsung terlontar dan mundur. Seluruh tubuhnya dan bahkan otaknya berubah menjadi kosong pada saat itu. Tidak ada rasa sakit, tidak ada perjuangan, bahkan rasanya segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, kecuali pikirannya yang masih penuh keterkejutan, segala sesuatu yang lain bukan miliknya. Apa? Pei Siyuan, yang berada di tengah-tengah pertempuran, mungkin tidak merasakan betapa mengejutkannya keseluruhan pemandangan itu, tetapi itu sangat berbeda di mata orang lain. Bagi semua orang, setelah ledakan dahsyat itu, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya muncul tiba-tiba menghancurkan kesan mereka. Mereka hanya melihat pusat ledakan massal, di mana Pei Siyuan, yang seharusnya selamat, jatuh dari langit ke tanah secepat meteor jatuh. Setelah itu, ledakan cahaya menghilang, dan Han San Qian, yang seharusnya musnah menjadi abu, berdiri di sana dengan damai, dengan tangan kanannya sedikit terangkat, dan cahaya keemasan dan hitam mengalir di sekujur tubuhnya, seperti dewa perang. Semua orang terdiam saat ini, apakah itu Xia Wei dan yang lainnya, 8 jenderal, atau utusan khusus yang berhenti di udara dan puluhan ribu orang di belakangnya. Saat ini, semua orang tercengang. Jika keterkejutan bisa dijelaskan, hati juga bisa. Jadi, sekarang hati setiap orang bagaikan perahu kecil di tengah kesepian, dan guncangan itu bagaikan lautan luas yang membungkusnya erat-erat. Kalaupun bergerak terus-menerus, nampaknya ia tidak berani bergerak saat ini, karena takut air laut bergejolak, takut sedikit amukan laut, dan semua perahu akan seperti rumput di bawah ombak. Selain itu, semua orang di tempat kejadian juga merasakan kulit kepala mati rasa,
hingga beberapa orang menarik-narik kulit kepala mereka, membiarkan rasa sakit itu membuat bulu kuduk merinding di sekujur tubuh mereka mati rasa. Mengerikan, menakutkan, ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu bagaimana orang ini bisa melakukan ini. Itu adalah 9 orang teratas di antara mereka, dan mereka semua menyerang bersama pada saat yang bersamaan. Tapi dia bisa dengan aman. Menghindarinya dengan aman. Mereka seperti ini. Bahkan utusan khusus, yang selalu dingin dan sombong, menatap Han Sanqian dengan saksama. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini. Mungkin, saat ini, dia, seperti Pei Siyuan saat itu, akhirnya mulai memahami bahwa kematian Raja Yuming bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan senyum dingin dan pahit di tempat seperti negeri iblis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Bagaimana mungkin ada peluang? Melihat Pei Siyuan yang jatuh dengan cepat dari langit hari ini, rasanya seperti melihat kembali adegan tragis kekalahan Raja Yuming. Mungkin Raja Yuming dan Pei Siyuan dikalahkan dengan cara yang berbeda, tetapi keterkejutan, keengganan, dan kebingungan sebelum kematian mereka mungkin secara mengejutkan sama. Dalam umat manusia, kapan orang sekuat itu ada lagi? Dan masih sangat muda. Jadi tanpa reputasi sedikit pun. Memikirkan hal ini, dia menarik pandangannya dan menatap Han Sanqian di udara lagi. Apa itu? Saat ini, ketika dia melihat ke arah Han Sanqian lagi, dia tidak bisa menahan untuk sedikit mengecilkan matanya. Beberapa sentimeter di belakang Han Sanqian, benda perak berdiri megah di sana. Itu benar-benar jubah berwarna perak, seperti baju besi. Perkasa dan mendominasi, sederhana dan murni, itu hanya tergantung di punggung Han Sanqian. Itu seperti baju besi dewa perang, atau jubah seorang kaisar. Pusatnya adalah tempat di mana 8 serangan baru saja digabungkan. Saat ini, ledakan cahaya telah menghilang, namun hanya titik putih yang tersisa di tengahnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat titik-titik putih itu, Anda dapat melihat bahwa titik-titik tersebut bergerak perlahan seperti pusaran, seolah-olah sedang menyerap 8 energi. Detik berikutnya, baju besi jubah tiba-tiba berubah menjadi satu tubuh, dan ketika terbentuk, itu sudah menjadi labu. Ledakan. Mulut labu tiba-tiba menyembur keluar, dan seekor naga api besar yang membawa 8 kekuatan tiba-tiba meraung dan menyerang 8 orang di udara. Kedelapan orang itu tercengang, dan ketika mereka menyadarinya, roda bulan api surgawi telah tiba. 8 orang itu dengan tergesa-gesa merespon kekuatan api langit dan roda bulan. Pada saat ini, naga api raksasa telah menyerang lagi. Ledakan. Bab 3137, Ledakan Naga Api. Naga api raksasa itu menembus kerumunan, diikuti oleh sosok besar yang berdiri di udara dan berhenti sejenak. Tiba-tiba, naga api raksasa itu meledak. Ledakan. Lautan cahaya dan api tercurah. Beberapa dari 8 orang tersebut langsung tersungkur di tempat oleh kobaran api yang dahsyat dan menghantam tanah. Bahkan mereka yang tidak terkena ledakan api pun ikut terhempas dan terguling di tempat oleh gelombang udara akibat ledakan tersebut. Naga api raksasa. 8 orang yang sebelumnya mengaku sebagai 8 jenderal, kini bagaimana mereka masih bisa bermartabat sebagai yang disebut jenderal. Tapi mereka hanyalah 8 tikus kesepian yang tenggelam terombang-ambing tertiup angin dan hujan, tidak mampu mengendalikan diri, hanya menunggu takdir. Tiba-tiba, seperti Pei Siyuan. Di saat yang sama, kembang api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran setelah ledakan naga api raksasa, jatuh dengan liar dari langit. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti ribuan bintang jatuh yang menyala-nyala dan ribuan lentera yang tergantung di langit. Itu indah sekaligus mengejutkan. Ditambah dengan 8 sosok yang jatuh, itu mungkin pemandangan terindah di dunia untuk sementara waktu. Semua orang menatap kosong ke langit, seolah-olah mereka sedang mabuk dan bodoh. Namun, pada saat ini, Han Sanqian bergerak sedikit, dan dengan sedikit mengangkat tangannya, labu itu langsung berputar di udara, berubah menjadi sesuatu seperti naga air, dan dengan lembut melingkari tangan Han Sanqian. Setelah itu, ia menghilang dalam bentuk air, menyatu sempurna dan lenyap seluruhnya. Utusan khusus itu memandang Han Sanqian, dan saat ini Han Sanqian juga perlahan menatapnya.
Mata mereka bertemu seketika. Tidak ada kekejaman yang dibayangkan, tidak ada kebencian yang dibayangkan, bahkan tidak ada emosi sedikit pun, mereka hanya saling memandang dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, sepertinya ada senyuman tipis di mata pria berbaju hitam, dan pada saat ini, Han Sanqian juga sedikit menyeringai dan menunjukkan senyuman. Kemudian, Han Sanqian mendorong lembut dengan satu tangan. Saat tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan, pemandangan mengerikan terjadi. Hujan api naga yang masih ada di udara seolah tiba-tiba tertiup angin, langsung mengubah jalurnya, seperti hujan lebat, dan tiba-tiba menghantam langsung ke arah sekelompok pria berbaju hitam. Kerumunan berbaju hitam, yang menyaksikan dengan kaget, tiba-tiba seperti meledak, dan mereka semua ingin bersembunyi. Namun, pada saat ini, api di tanah tiba-tiba naik, langit tertutup awan gelap, dan seekor naga petir besar bergerak samar-samar di antara awan. Kerumunan berbaju hitam yang sudah panik menjadi semakin panik, saat naga raksasa yang menghujani api dari udara menyerbu. Untuk sesaat, seluruh kerumunan berbaju hitam sepertinya telah memasuki api penyucian di bumi. Mereka terkena hujan api, ada yang meronta-ronta sekuat tenaga, ada yang tewas di tempat, ada pula yang berteriak-teriak liar dan lari membawa api. Segera setelah mereka melarikan diri, petir naga petir menyambar di langit, hanya menyisakan asap hitam bagi mereka. Mereka ketakutan, berteriak, dan menangis dengan keras. Hujan api pun menimpa lengan utusan khusus itu. Berbeda dengan pria berbaju hitam itu, hujan api menimpanya dan hampir padam dengan cepat, hanya menyisakan seukuran korek api. Dia sedikit mengernyit dan diam-diam memandangi hujan api yang akan padam, tapi tidak terburu-buru untuk memadamkannya. Dalam beberapa detik, nyala api terakhir dari hujan api padam. Namun, masih ada bekas luka bakar seukuran korek api di sebelah, dan samar-samar Anda bisa melihat kulit mengerikan di dalamnya melalui celah di atasnya. Utusan khusus itu tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat luka kecil itu dengan sedikit ketidaksenangan. Tapi benda yang dulunya menyakiti sampah itu ternyata bisa membuatku sedikit terbakar. Kalian, gumamnya pelan, dan utusan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi, di mana lagi Han Sanqian mengudara saat ini? Yang tersisa hanyalah Han Sanqian, yang hampir berubah menjadi titik terang. Hampir di saat yang bersamaan, 9 suara teredam terdengar bersamaan, membuat tanah bergemuruh. Pei Siyuan dan 8 jenderalnya mendarat di mana-mana pada waktu yang hampir bersamaan, menyebabkan pohon tumbang dan debu serta asap membubung. Hampir masing-masing dari 9 orang itu memuntahkan seteguk darah ketika mereka mendarat di tanah. Pei Siyuan hampir merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Jika dia jatuh dari ketinggian seperti itu, jika bukan karena ini sangat kuat tubuhnya, dia akan mati di tempat. Bahkan dengan tubuh seperti itu, dia merasa organ dalamnya seperti terjatuh, dan dia hampir menahan napas. Sebuah kekuatan aneh tiba-tiba menghantamnya, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia telah mengangkat dirinya dari 8 jenderal lainnya dan terbang dengan cepat menuju utusan khusus. Segera setelah itu, ke-9 orang itu mendarat di depan utusan khusus tersebut. Pei Siyuan segera berguling dari tanah dengan gigi terkatup dan hendak memimpin orang untuk mengejar Han Sanqian. Tapi kali ini, utusan khusus itu menggelengkan kepalanya sedikit. Bab 3138, Tuhan dan Manusia yang Menentang Tuhan. Tepat ketika Pei Siyuan bingung, utusan khusus itu melihatnya. Mengikuti tatapan utusan khusus itu, Pei Siyuan menoleh sedikit dan menatap 8 jenderalnya. Meskipun 8 orang di darat semuanya dibawa oleh kekuatan utusan khusus dan terbaring berdampingan, hanya setengah dari mereka yang masih sekarat saat ini. Walaupun mereka juga sangat ganas, namun mereka masih kalah jauh dengan Pei Siyuan yang memiliki tubuh sekuat langit. Mereka terlebih dahulu diserang oleh hujan api, kemudian jatuh langsung dari langit dan jatuh dengan keras. Bagaimana bisa mereka? Hanya tubuh yang bisa menahannya. Ada juga yang pernah terserang api langit dan roda bulan di udara. Sekarang api langit sudah luar biasa, dan kerusakan yang ditimbulkan jauh dari sebelumnya. Orang-orang ini pada dasarnya sekarat setelah diserang, ditambah lagi serangan hujan api dan serangan api gelombang udara ledakan hujan menewaskan orang-orang saat mereka masih di udara. Melihat pemandangan ini, Pei Siyuan tercengang. Bahkan jika dia dikalahkan oleh Han Sanqian, kenapa?
Mengapa 8 bersaudara yang berada begitu jauh juga kehilangan nyawa mereka saat itu? Meskipun mereka adalah bawahannya, mereka sebenarnya adalah saudara laki-lakinya. Dia tidak dapat mempercayainya dan buru-buru merangkak ke sisi 8 jenderal, menyentuh tangannya, dan memeriksa hidungnya. Pupil matanya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan dan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pei Siyuan tidak percaya, sangat sedih dan marah. Utusan khusus itu tidak mengatakan apa-apa. Jika itu normal, dia pasti akan mengutuk para pecundang ini. Tidak hanya mereka tidak dapat menangkap manusia biasa, tetapi mereka juga menderita kerugian besar dalam pasukan mereka. Tapi hari ini, dia tidak akan melakukannya. Sebagai saksi dari keseluruhan proses, dia tahu betapa tidak terduganya kegagalan ini. Dia juga tahu bahwa bukan karena anak buahnya tidak kompeten, tapi pihak lain terlalu kuat. Sialan, Han San Qian, jika aku tidak membunuhmu, aku, Pei Siyuan, tidak akan kompeten. Saudaraku, tunggu Tuan Xi membalaskan dendammu. Setelah mengatakan ini, mata Pei Siyuan menjadi merah darah, dan dia tiba-tiba berdiri, dengan marah akan menyelesaikan masalah dengan Han San Qian. Kebencian karena membunuh saudaraku tidak dimiliki oleh surga. Semuanya, berkumpul bersama untukku. Setelah Pei Siyuan selesai berbicara, dia tiba-tiba mengertakkan giginya untuk menahan rasa sakit di tubuhnya, melambaikan tangannya yang besar, dan pada saat yang sama mengeluarkan suara mendengung yang aneh di mulutnya. Seiring dengan suara mendengung, momentumnya seakan meningkat. Bahkan beberapa jenderal yang terbaring sekarat di tanah berjuang untuk bangkit dari tanah. Bagi mereka, tidak ada suara di dunia ini yang lebih berharga daripada suara aneh ini. Ini adalah suara paling suci dari patriark suku mereka, dan juga merupakan tatanan tingkat atas. Cukup. Namun, saat sekelompok bawahan sedang berjuang untuk berkumpul, utusan khusus itu mengeluarkan suara dingin. Pei Siyuan memandang utusan khusus itu dengan bingung dan sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tidak mengerti apa maksud utusan khusus itu ketika dia menghentikannya. Utusan khusus itu tidak berdaya dan berkata dengan dingin, "Lihatlah bawahanmu." Kemudian, utusan khusus itu mengangkat tangannya sedikit, dan Pei Siyuan perlahan bangkit. Meski tingginya hanya beberapa puluh meter, itu cukup baginya untuk melihat dengan jelas situasi di area belakang. Namun, pada pandangan ini, Pei Siyuan sangat marah dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Jika bukan karena utusan khusus yang mengendalikannya, saya khawatir dia akan langsung terjatuh. Pasukan besar yang sangat dia banggakan sudah panik saat ini, dan bagian depannya semakin hangus, mati dan terluka. Ada ruang kosong yang luas di depan 10.000 tentara. Tanah seperti api, langit seperti guntur, dan hujan api yang turun dari langit masih menyebar ke puluhan ribu pasukan. Puluhan ribu orang tewas dan terluka, ribuan orang tewas dan terluka, sejauh yang Anda bisa lihat, keadaan di lapangan berada dalam kekacauan. Meski masih banyak orang yang hidup di belakang, mereka sudah seperti sepanci bubur karena kepanikan di depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya kaget. Sekarang dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan utusan khusus itu. Dia duduk dengan panik, matanya penuh keputusasaan. Puluhan ribu tentara dan bahkan lebih banyak jenderal berkumpul, tetapi hasilnya adalah kekalahan yang sangat besar. Bagaimana satu kata bisa menggambarkannya? Apakah dia dewa atau Buddha? Pei Siyuan meninggalkan kata ketakutan yang entah berupa kekaguman atau keterkejutan, dan bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Utusan khusus itu menggerakkan tangannya, dan Pei Siyuan perlahan jatuh, menghela nafas panjang. Keduanya tidak bisa berkata-kata, tapi itu bernilai 10.000 kata. Tiba-tiba utusan itu tertawa terbahak-bahak. Pei Siyuan bingung dan menatapnya dengan sangat ragu, lalu dia mengikuti mata utusan khusus itu, dan tiba-tiba dia sepertinya memahami sesuatu. Dia juga tersenyum. Bab 3139, Tempat Kematian. Utusan khusus, apakah kamu ingin? Pei Siyuan mengikuti pandangan utusan khusus itu dan melihat bahwa matanya melihat ke arah mana Han San Qian pergi. Utusan khusus itu mengangguk, meskipun keganasan anjing ganas itu agak tidak terduga, itu juga masuk akal. Aku tahu kamu meremehkan Raja Yuming, tapi menurutku kamu tahu betapa kuatnya dia. Jadi, sebelum aku membunuh anak ini, aku sangat berbeda denganmu.
Aku tidak pernah percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan bawahanmu. Dia tentu memiliki kemampuan yang luar biasa, bukan? Setelah mendengar ini, Pei Siyuan tidak lagi memiliki sedikit pun kesombongan yang dia miliki sebelumnya. Sebaliknya, dia hanya dipenuhi rasa bersalah dan malu. Itu tidak hanya berbeda dari biasanya, dia juga luar biasa. Dia belum pernah melihat orang seperti itu seumur hidupnya. Jika dia bertanya siapa dia, Pei Siyuan pasti akan mengangkat tangannya setuju tanpa memikirkannya. Lagi pula, dia bisa dengan mudah mengalahkan dirinya dan sekelompok elit sendirian. Saat itulah pria itu tampak tidak mau melawan. Jika dia menyerah sepenuhnya, saya khawatir puluhan ribu orang seperti dia tidak akan cukup untuk dia sapa, bukan? Dia sangat senang bahwa situasi ini tidak terjadi hari ini, jika tidak, dia akan berada di jalan untuk mencari Raja Yuming. Itu karena bawahanku gagal dalam tugasnya dan penyelidikannya tidak menyeluruh. Namun, bukan karena Pei Siyuan memohon pada saudaranya, tapi meskipun kami tahu bahwa dia tidak akan mudah untuk dihadapi, kami tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menjadi sangat kuat jika kita melawannya dengan gegabah. Dia hanya setipis yang terlihat dengan mata telanjang, tapi dia dapat sepenuhnya menahan serangan Si Yuan yang hampir seluruhnya hanya dengan 5 kekuatan yang berhasil. Jika dia tidak bertarung sebelumnya, Si Yuan tidak akan mempercayainya. Yang lebih menakutkan lagi adalah anak itu mampu menahan serangan gabungan dari 8 saudara laki-lakiku. Kamu tahu, saat kita menyerangnya, dia, Pei Lan, yang terluka parah tapi tidak mati, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dan berkata dengan susah payah. Dia bahkan tidak membela. Yang lebih memalukan lagi adalah orang ini bahkan tidak menoleh ke belakang. Para jenderal yang tersisa juga mengangguk berulang kali. Meski sudah lama terjadi, memikirkannya sekarang masih membuat bulu kuduk merinding, membuat orang merinding hanya dengan memikirkannya. Itu adalah kekuatan gabungan dari 8 orang, tidak hanya tidak menimbulkan kerugian apapun pada Han San Qian, tapi dia langsung dibunuh oleh Han San Qian dalam sekejap. Gambaran yang mengerikan apa ini? Bagaimanapun, orang-orang yang masih hidup ini telah mendefinisikannya sebagai mimpi buruk dan tidak ingin membuat kenangan lagi. Inilah yang saya katakan, sesuatu yang tidak terduga. Utusan khusus itu mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa semua orang tidak perlu bicara lebih banyak, dia sudah mengerti. Saya tidak pernah membayangkan bahwa anjing ini begitu kuat. Mengingat usianya yang masih muda, saya merasa ini bahkan lebih merugikan. Tapi siapa yang tahu kalau dia jauh lebih ganas dari anjing-anjing tua yang lahir dari dunia ini. Mungkin inilah gelombang di belakang sungai Yangtze yang mendorong gelombang ke depan. Beberapa orang mengangguk. Pei Siyuan maju selangkah dan tersenyum sinis, sayang sekali betapapun ganasnya anjing jahat itu, ia tetap tidak lebih dari seekor binatang buas. Ada jalan menuju surga tetapi dia tidak akan mengambilnya, tetapi ada jalan menuju surga. Tidak ada pintu ke neraka tapi dia mendobrak masuk. Utusan khusus itu tersenyum ringan, penuh kebanggaan. Jelas dia setuju dengan perkataan Pei Siyuan, jika tidak, ketika dia melihat Han San Qian pecah, dia tidak memilih untuk membantu, tetapi memilih menunggu pekerjaan dan membiarkan mereka menguji kekuatan Han San Qian. Pei Siyuan segera memujinya dan berkata dengan tergesa-gesa, utusan khusus itu bijaksana. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, kesampingkan kebencianmu dan ikuti aku untuk mengusir anjing-anjing jahat itu. Pei Siyuan segera menerima perintah, Siyuan mengerti, Siyuan akan melakukannya sekarang. Utusan khusus itu mengangguk, melihat dengan dingin ke arah Han San Qian, dan berkata sambil tersenyum, tanah-tanah merah bukan hanya tempat hukuman mati bagi iblis di masa lalu, tetapi juga tempat pemakamanmu. Anak laki-laki. Setelah mengatakan itu, utusan khusus itu mencibir sinis, lalu tertawa liar. Bab 3140, Tanah Bumi Merah. Saat ini, Han San Qian sedang bergegas maju dengan cepat. Melihat bahwa dia telah melarikan diri dari jarak yang aman, Han San Qian mengambil kembali teknik api bumi dan naga guntur, dan memimpin Xia Wei dan yang lainnya langsung ke utara. Apa yang kamu lihat? Dalam perjalanan, Han San Qian sedang terbang sambil mengamati situasi di sekitarnya. Melihat dari sudut matanya, dia melihat Xia Wei memegangi wajahnya dengan tangannya dan menatapnya dengan tenang.
Han San Qian tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tapi dia sangat malu padanya, jadi dia mengingatkannya dengan lembut. Lihat dirimu. Mata Xia Wei tidak berubah sama sekali dan dia hanya menjawab dengan tenang. Apa yang harus kulihat? Han San Qian menghela nafas tak berdaya. Kelihatannya bagus. Xia Wei tersenyum sedikit, matanya dipenuhi bintang-bintang kecil. Dikatakan bahwa cinta pertama adalah hal terindah dalam hidup, tetapi bagi Xia Wei, cinta pertama Han San Qian tampak begitu baik sehingga tidak nyata. Apalagi ketika Han San Qian hanya mengabaikan serangan lawan dan melakukan serangan balik secara dominan dalam situasi putus asa, dia semakin gembira, dia benar-benar tertarik dan tidak bisa melepaskan diri. Sebagai pengamat, bagaimana mungkin Trenggiling tidak mengetahui hal ini dengan jelas? Saat dia hendak mengolok-olok Xia Wei, dia tiba-tiba menemukan sebuah kota kecil di kejauhan di depan. Sebelum Trenggiling dapat berbicara, lelaki tua itu berkata, "Tuan Han, mengapa kita tidak pergi ke kota untuk beristirahat?" Han San Qian hendak berbicara, tetapi Trenggiling dengan tegas menolak, "Apakah kamu bercanda? Kami baru saja keluar dari pengepungan. Tinggal di sini tidak sama dengan menunggu ditangkap oleh orang lain." Han San Qian tidak mempedulikan Trenggiling, memandang lelaki tua itu dan berkata, "Mengapa lelaki tua itu mengatakan ini?" Meski memang ada pepatah dan teori bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, namun bahaya tersebut bukannya tanpa dasar, hanya berjarak beberapa menit penerbangan dari para pria berbaju hitam, dan jaraknya terlalu pendek. Terlebih lagi, rombongan pria berbaju hitam tersebut mengalami luka parah. Setelah sembuh mereka sangat membutuhkan istirahat, pada saat itu mau tidak mau mereka akan memilih satu-satunya kota terdekat sebagai tempat peristirahatan. Sekelompok dari mereka sedang beristirahat di sini, dan sepertinya mereka benar-benar terjebak. Namun, setelah sekian lama berhubungan dengan lelaki tua itu, Han San Qian tahu bahwa meskipun lelaki tua itu tidak kuat dalam kekuatan, otaknya sangat bagus. Ketika dia tiba-tiba mengatakan ini, dia pasti punya alasannya sendiri. Orang tua itu tersenyum tipis, "Saya khawatir Anda tidak memahami tempat ini." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Han San Qian dan menunjuk lebih jauh, "Terbang lebih jauh dan Tuan Muda Han akan tahu." Mereka bertiga saling memandang, masing-masing merasa aneh, tetapi mereka tetap tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka mempercepat sedikit dan terbang cepat menuju kota kecil di kejauhan di depan. Jaraknya tidak jauh, dan dengan kecepatan Han San Qian, itu hanya sesaat. Ketika kelompok beranggotakan 4 orang itu hampir mencapai langit di atas kota, lelaki tua itu menunjuk lebih jauh, "Tuan Han, tolong lihat." Saat lelaki tua itu menunjuk ke arah dan melihat ke bawah dari posisi tinggi, 3.003 orang Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di ujung terjauh yang terlihat dengan mata telanjang, daratan abu-abu kehitaman masih terbentang, namun sepertinya sudah mencapai ujungnya. Di depannya tampak sebidang tanah berwarna merah yang sangat mendadak, jika dilihat sepertinya ada yang sengaja menyambung dua jenis tanah tersebut. Di sisi ini berwarna hitam dan abu-abu, seperti tempat kematian, tetapi di sisi lain berwarna merah cerah, hampir berlumuran darah. Di bawah kabut, ada sesuatu yang sangat aneh. "Kamu salah." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. "Sebenarnya bukan itu masalahnya. Seharusnya kamu mengatakan bahwa tanah merah adalah tempat kematian yang sebenarnya." Melihat raut wajah Han San Qian yang tidak diketahui, lelaki tua itu menjelaskan, warna merah tanah itu dikabarkan adalah tanah hitam dan abu-abu, tetapi berubah menjadi merah karena darah ribuan setan. "Saya rasa saya mendengar saudara perempuan saya berkata bahwa ada zona kematian di negeri iblis, dan Anda tidak boleh memasukinya," Xia Wei juga berkata dengan lembut. "Apakah ini sangat misterius?" Trenggiling bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Mengikuti Han San Qian sepanjang jalan, bahaya apa yang belum dia temui, tempat apa yang belum pernah dia kunjungi. Orang tua itu tersenyum pahit, "Saya tidak bisa bicara banyak tentang suan-suan. Lagi pula, saya tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Tetapi jika menyangkut tanah-tanah merah, itu memang merupakan hal yang tabu di hati kebanyakan orang di dunia. Klan Iblis. Tempat itu terpencil dan tidak berpenghuni, seperti tanah barbar. Bahkan jika seseorang dari klan iblis memasuki tempat ini, kemungkinan besar mereka akan lolos dari kematian." Han San Qian tidak berbicara,
Matanya tertuju pada tanah merah menyala di kejauhan, yang diselimuti awan gelap dan tak bernyawa.